Welcome to Visipod, podcast PKKMB Visip 2024. Bareng sama gua Kajo yang kembali lagi menyapa kalian semua di episode 3 kali ini. Nah, kita kemarin di 2 episode kemarin kita udah ngebahas tentang tema, tentang konsep, juga udah jawab-jawab pertanyaan dari kalian para maba. Nah, di episode 2 kemarin Kak Suci narasumber kita sempat sedikit notice tentang BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang menaungi kegiatan PKKMB Orange Muda Visip kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini tim kreatif PKKMB Universitas Lampung Visipnya ya itu berhasil mendatangkan tokoh yang sangat berpengaruh di Visip Unila ini. Boleh tepuk tangan dong? Nggak delay, penonton gua nggak delay. Oke, untuk itu mereka hadir di tengah kesibukan mereka yang sangat padat itu kita datangkan ke sini. Untuk itu langsung saja kita panggilkan Gubernur dan Kepala Dinas PSDM BEM Visip Universitas Lampung. Oke. Gagah bener. Sesuai janji gua di episode pertama yang datang ke sini adalah abang-abang yang ganteng-ganteng dan mbak-mbak yang cantik-cantik. Bunyi nggak? Bunyi pasti. Oke, halo Bang. Oke, halo semuanya. Iya. Halo Sobat Jingga. Oke, boleh dong sapa lagi yang lebih semangat dan sambil perkenalkan diri. Dari mana dulu? Dari Cianjur. Iya, boleh dari Oke. Cianjur dulu. Ya, cepet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Sobat Jingga dimanapun berada di antariksa sana. Oke. Wih, keren bener. Terus? Saya Delvero Darmawan yang pada kesempatan kali ini lagi dapat musibah jadi ketua BEM Universitas Lampung. Oke, tepuk tangan dong. Itu penonton bayaran gue agak sepi nih hari ini. Ya kan, selanjutnya nih, abang ganteng sebelah kanan. Oke, halo Sobat Jingga, kenalin nama gue Farhan Dwi Putra. Di sini gue selaku Kepala Dinas PSDM BEM Visip Unila. Wish. Wih, keren. Maaf ya ini hari ini penontonnya sepi nih, kebetulan kayak cuman sekitar 100 orang. Kalau kemarin kan ada 500 orang. Ya nggak apa-apa ya bang ya, nggak apa-apa ya bang. Yang penting Kajo hostnya. Iya saya juga seneng kalau karena di sini ada abang hari ini. Ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini bang, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang BEM dan khususnya BEM sebagai apa ya, yang menaungi kegiatan PKKMB Orange Muda Visip ini kan. Nah, kalau misalnya tadi kan abang sebagai Gubernur BEM. Iya, benar. Kalau Bang Farhan sebagai Kepala Dinas PSDM. Iya. Kalau benar. PSDM itu sebenarnya apa sih? Iya, boleh dijawab langsung. Oke, langsung. Iya, langsung. Benar, langsung. Oke, jadi PSDM ini adalah akronim atau singkatan dari pengembangan sumber daya manusia. Dan tupoksi utama dari Dinas PSDM sendiri adalah bagaimana mengelola suatu SDM di organisasi, khususnya itu di BEM Visip Universitas Lampung itu sendiri. Dan mungkin salah satu kegiatan terbesar yang dilakukan oleh Dinas PSDM salah satunya adalah PKKMB tahun ini. Oke, jadi PKKMB ini dinaungi oleh yang bertanggung jawab istilahnya lah, itu Betul. Dinas PSDM gitu ya. Dinas PSDM. Kalau di BEM sendiri ada berapa dinas sih bang? Ada 6. Ada 6, apa aja tuh? Ada ekonomi kreatif, Oke, eksternal, Oke. pergerakan, Oke. PSDM tadi ya, dan juga Kominfo. satu Satu lagi? lagi advokasi. Advokasi. Oke, jadi ada 6 dinas dan yang paling bertanggung jawab terhadap PKKMB ini adalah Dinas PSDM. Dinas PSDM. Oke, Bang, kita ngebahas tadi kan sempat disinggung bahwa abang-abang ini pasti punya kesibukan dong. Oh, sibuk banget. Itu kan sibuk banget karena gue Sibuk lihat banget. nih ya, para maba harus tahu ya. Nanti bisa kepoin Instagram mereka berdua di sini ya. Oke, nanti editor dimunculin aja. Itu sering update kesibukan mereka gitu kan. Kayak Bang Del ini sering banget gue lihat kayak lagi sibuk abang nih kayaknya ketemu para pejabat. Enggak ya? Enggak ya? Jangan buat Safari Oke, politik. oke, oke. safari politik bagian silaturahmi. Iya, iya, Bukan siap. dekat dengan pejabat. Oke, Ih, oke. offset. Kalau Bang Farhan selain dikerubungi para adik-adik Visip ya kan, cewek-cewek Visip, apalagi kesibukannya Bang? Enggak juga sih. Jadi Katanya ada kalau Farhan untuk lovers. gue sendiri ya, kesibukannya mungkin salah satunya adalah balas chat maba sih. Balas chat maba? Iya. Berarti Bang Farhan ini salah satu orang yang dichatin juga sama maba? Iya, tentu aja. Tentu saja. Iya. Modusin maba Modusin ya maba. kan. Gue curiga itu sebenarnya bukan maba yang ngechat tapi dia yang mulai. Dek, persiapannya aman nggak gitu?
Parah Kos sih di kalau mana? gitu. 50-50 lah. Sepi bener sih kalau sepi bener. Kos di mana deh? Baru katanya kan. Ya, Enggak dong. nggak tahu sih kalau gitu sih. Oke bang, abang ini kan gubernur dan kepala dinas PSDM sudah menjabat dari periode 2018 enggak ya? 2010. 2010. Sebenarnya dari 2000 berapa? Dari 2000 berapa? Ya kalau untuk kabinet kali ini ya di BEMFISIP kabinet Galamerta itu dijabat dari tahun 2024 aja sebenarnya dari Januari sampai dengan Desember. Niatnya mau 3 periode, Jo. Niatnya mau 3 Cuman periode. nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Jokowi jangan. nggak boleh. Iya, udah nggak usah. Nggak usah disebut itu maksudnya, nggak usah kita lanjutin. Ya, kita bahas lagi. Oke, Bang. Di sela-sela kesibukan yang banyak banget itu, ya kan? Terus tuh juga menjabat sebagai gubernur dan kepala dinas PSDM. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Bang Del dan juga Bang Farhan ini memilih untuk berpartisipasi di BEM dan memilih BEM sebagai wadahnya? Udah cinta bener sama FISIP. Udah cinta bener sama FISIP. Kalau dibelah dadanya nih orang. Oke. Terus? Sebenarnya gini ya, kenapa mendedikasikan untuk di BEM? Itu yang pertama karena BEM ini kan tonggak pergerakan mahasiswa gitu, Oke. cerminan dari mahasiswa FISIP sendiri gitu kan. Dan memang minatnya ke ranah sosial dan politik itu sangat kuat gitu kan dari pribadi nih. Dari pribadi sendiri. Karena memang kita sebagai mahasiswa itu memang harus dituntut untuk sebagai agent of change, agent perubahan dan juga kita ini kan simbolis pergerakan gitu kan. Jadi apapun isu-isu yang terkait birokrasi hari ini ya tentu mahasiswa itu harus up to date. Harus gitu up to date, kan. Dan benar. juga hal-hal yang meleweng ini kita harus meluruskan kembali. Kalau dia memang kita lurusin lagi. Kita lurusin. Oke. Yang dikit nggak apa-apa. Yang penting sebagai penyeimbang gitu kan untuk kembali ke tracknya lagi. Terkait birokrasi kampus ya, tataran regional juga provinsi dan juga nasional. Tapi gue penasaran, awal mula kenal BEM atau kayak sehingga muncul oren di hatinya itu kayak mana awal mulanya? Apakah nyemplung aja langsung di BEM atau ikut kepanitiaan atau apa? Enggak, jadi dulu itu memang pertama sih masuk di FISIP itu di FISIP ini belum ada BEM waktu itu. Oke. Dan saya ngeliat tuh kan teman-teman yang kuliah di Jawa gitu kan. Terus kayak semisal di UI gitu, mereka kayak aktif banget gitu kan di BEM. BEM ini apa? Sampai nyari tahu. Akhirnya waktu itu kita coba untuk gerakan kembali gitu kan di FISIP khususnya kita bentuk lagi BEM, DPM. Yang sebelumnya saya di DPM gitu kan. DPM dulu. DPM BEM waktu itu berjalan seiringan. Cuman karena terpanggil untuk gabung di BEM itu karena saya waktu itu setahun itu emang orangnya nggak suka dengan BEM. Justru Oposisi. benci jadi cinta. Jadi cinta. Asik. Terus kata orang kan gitu. kalau misalnya Bang Farhan gimana? Apa tadi? Itu alasan Alasan mengapa kenapa? memilih BEM ya? Oke. Jadi kalau saya sendiri memang sejak SMA itu memang udah melihat lah gimana sih kehidupan di dunia kampus, organisasinya, apa sosialnya. Akhirnya saya bukalah di Google, sempat searching juga, dan di situ saya sempat baca tentang organisasi kemahasiswaan, dan yang muncul utama adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena BEM ini kan adalah suatu lembaga tertinggi di tingkat fakultas maupun univ, ya kan. Dan menurut saya BEM ini juga suatu wadah yang keren lah, yang bisa menghimpun gerak juang kita sebagai mahasiswa atas keresahan-keresahan yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu sih. Makanya akhirnya gabung BEM tuh. Gabung BEM. Makanya akhirnya gabung BEM. Biar melenting kan. Korea. Gue gak bisa Melenting terlalu lewat ini BEM. nih. Soalnya ini gue jadi kayak gitu. Enggak ya, bercanda. Oke. Bang, jadi gak mungkin dong ketika masuk BEM langsung tiba-tiba jadi GUP dan Kadis PSDM. Iya. Tuh. Pernah nggak abang ngelewatin fase jadi kepanitiaan gitu? Atau misalnya jadi panitia PKKMB? Iya pernah. Pernah? OC kan. Waktu masih awal-awal tuh kan kita jadi OC tuh orang Oke. suruhan. Orang Sempet OC dulu terus Sempet OC. SC kan. Sekarang jadi SC gitu. Jadi untuk panitia itu memang seru gitu kan. Dan sebagai ranah aktualisasi dan juga upgrade diri gitu kan. Jadi ya dinikmatin aja karena memang ada fasenya.
ada fasenya kita sebagai kaki yang berjalan, tangan yang bergerak, dan kepala yang berpikir. Cakep, tepuk tangan dulu teman bayangan gua. Iya ya, iya gua. Oke. Jadi sempat pernah jadi panitia di Iya, PKKMB iya. ini. Dengar-dengar Gup ini pernah jadi ketua pelaksana. Oh ya, tahun sebelumnya. Lupa dia guys, kalau dia jadi ini nggak baca skrip ini kayaknya Gup ini. Spontan. Kalau misalnya Bang Farhan dulu pernah jadi panitia apa? Oke, jadi sebelum jadi di BEM ya, saya ini sempat aktif juga di kepanitiaan HMJ Oke. atau tepatnya himpunan mahasiswa Oke, jurusan oke. HI. Di situ saya ikut kepanitiaan, habis itu pertama kali saya gabung BEM itu ya tahun 2023. Di situ waktu itu kebetulan juga jadi staf PSDM juga. Langsung jadi staf Langsung PSDM, jadi staf PSDM. makanya sekarang jadi kepala Makanya sekarang dinas jadi PSDM. Kepala dinas PSDM. Oke. Terus? Ya gitulah. Ya gitulah ya gitu ya. Runtutan cerita Runtutan. Farhan. Masih linier. Jadi bener memang ngerintis dari awal tuh. Makanya dia waktu jadi kepala dinas hari ini dia ngerti banget. Ngerti banget. Keadaan di bawah kan nanti yang ngerasain. Betul. Ya makanya itu kata Makanya saya ngerasain. ada step-stepnya gitu kan. Iya, oke. Jadi gitu ya para maba. Nanti kalau misalnya masuk BEM tuh kan, terus bakal ada staff of the moon dan lain sebagainya, itu Bang Farhan yang ngurusin ya kan? Iya, Pak? betul. Ini gue lagi nunggu nih pengumuman staff of the moon, enggak ya? Oke. Nanti tolong Oh, iya. pipit ya, tolong Dikat ya, pipit dikat ya. ya. Oke. Nah, Bang, tadi yang menarik sebenarnya bagi kami adalah Bang Del yang pernah menjabat sebagai ketua pelaksana PKKMB dan Bang Farhan pernah jadi koordinator lapangan. Tuh, bukan Keamanan. Keamanan ya. Keamanan di acara PKKMB 2023 lalu. Nah, pasti kan tahu tuh dinamika penyelenggaraan PKKMB itu seperti apa, terus juga keadaannya kayak apa. Nah, apa sih yang paling challenging waktu jadi panitia? Yang jadi ini bener ya waktu itu kan karena memang kepanitiaan itu dibentuk dan kurang terstruktural ya, dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam tempo yang apa tuh? sesingkat-singkatnya Iya. juga. Jadi waktu itu panitia 2023 itu dibentuk Hamin 1 minggu sebelum kegiatan PKKMB. Oke. Dan di situ rata-rata yang jadi panitia itu berasal dari semua jurusan ada di FISIP, jadi semuanya dihimpun tuh kan. Yang jadi persoalan yang pertama itu kita bagaimana menyatukan ide dari manusia sebanyak ini gitu kan. Biar jadi satu konsep gitu. Satu konsep, kita mau yang kayak gimana, jadi kita ngerumusin dulu tuh selama seminggu dan akhirnya kejadian lah PKKMB itu 2023. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Kan tiga kali terlambat tangannya. Aduh. 2023 itu soalnya juara 3 kita. Juara 3. Jadi kalau 2024 ini seharusnya Juara 1. Ih, tepuk tangan lagi dong. Jangan nonton gue di sini. Keren, bagus. Oke, Bang. Kan tadi yang paling challenging itu di bagian menyatukan gagasan gitu. Nah, kalau misalnya di PKKMB 2024 ini, gimana BEM itu berperan gitu kan untuk turut berpartisipasi lah, ngebantu para panitia ini untuk menyatukan konsep-konsep dari semua elemen. Kan nggak cuman jurusan-jurusan aja nih yang antusias terhadap PKKMB. Saya yakin banyak dong yang mau berpartisipasi di kegiatan ini, termasuk dari pihak tendik, jurusan, terus Tudekarat dan lain sebagainya. Gimana sih BEM itu berperan dalam menyatukan konsep-konsep yang itu gitu? Kalau jadi BEM ini hadir itu sebagai ranah menjembatani gitu kan. Komunikasi antara panitia dengan tendik, panitia dengan birokrasi gitu kan. Baik dengan panitia dengan koordinator dari BEM sendiri. Jadi BEM ini jembatan untuk komunikasi sebetulnya kuncinya dan juga saling memahami apa yang jadi kendala. Dan BEM itu hadir sebagai problem solver sebetulnya. Apa sih jadi kendala adik-adik ini? Itu biasanya kalimat awal abang-abang tuh, yang kayak gitu tuh. Apa sih yang jadi kendala adik-adik gitu? Ada kendala apa nih, Bang? Ada kendala apa nih, Bang? Terus habis itu dia langsung, ini Bang, ada enggak lah. Udah, jangan ya Dek ya, jangan dibalas ya Dek ya kalau ada yang ngechat kayak gitu abang-abangnya ya Dek ya. Oke, kalau dari Bang Farhan selaku Kepala Dinas PSDM,
ngejaga, kan Bang Farhan nih yang apa namanya turun langsung mendampingi para panitia gitu kan PKKMB ini. Gimana abang itu menjaga para panitia ini agar tetap stay cool, stay calm gitu kan, nggak tersulut emosi dari banyaknya konflik-konflik yang ada di kepanitiaan gitu. Tuh. Oke, jadi kalau gue sendiri mungkin jawabnya ini ya. Cara yang gue lakukan adalah secara persuasif. Jadi pendekatannya secara langsung, gimana kita bisa dekat sama OC yang bertanggung jawab untuk menjalankan PKKMB. Dengan begitu kan iklim panitia ini akan bagus. Jadi contohnya ya, contoh kecilnya itu saya biasanya ngobrol dengan panitia atau orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan PKKMB ini. Ikut rapat juga, hadir. mengiringi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk grup dan para dinas kita ini. Oke bang, kita sekarang udah dulu deh ngebahas PKKMB. Kayaknya udah cukup lah dari episode 1, episode 2 sampai episode 3 ini kita terus-terusan bahas tentang PKKMB. Kita agak salpok nih sama baju yang lagi dipakai. Bagus. Ini baju apa sih? Ini baju BEM. Baju BEM. PDH BEM. Kayaknya masih rapi bener nih, kayak masih gagal Baru bener. ya. Baru ya? Lagi anget. Ya. Lagi bu pasar. Lagi bawa pasar, oke. Ya ini adalah PDH BEM ya bang ya berarti. Ya, jadi ini PDH BEM di kabinet kali ini. Kabinet Galamerta. Oke. Bang, Bang Del dan Bang Farhan menjadi seorang organisatoris. Kita bahas itu aja deh di segmen kali yang selanjutnya ini. Agak gitu kan. berat. Agak berat ini bahasannya. FYI, Bang Del ini dulu pernah jadi penyiar radio ya? Enggak. Oh, enggak. Iya dong, katanya cerita gitu. TikTokers. Oke. Tadi di belakang layar ya. Kalau Bang Farhan cerita dia lagi sibuk ngechatin adik-adik, ya kan? Kalau Bang Del lagi apa Bang? Sibuk apa? Sibuk bagiin video-video itu ke orang. Repost gitu. Repost video-video TikTok. Gabut banget enggak sih? Gue kira itu sibuk banget sih kayaknya. Aku bisa Yura. Aku bisa Yura, oke. Aku bisa Yura jadi grup BEM gitu kan. Oke. Jadi maba FISIP. Oke deh, Bang, sebagai organisatoris, banyak kegiatannya gitu kan. Apa yang dirasakan ketika menjadi seorang organisatoris? Impact apa yang impactful dalam diri bagi diri sendiri gitu? Oke, yang pertama karena memang kita FISIP gitu kan, yang memang laboratoriumnya itu adalah masyarakat, yang bermula itu dari organisasi. Karena terjun langsungnya kan, bersentuhan langsung. Kalau FISIP ini identik dengan masyarakat gitu. Dan juga apa namanya, hal yang paling saya rasain setelah menjadi seorang organisatoris itu yang pertama tentu pengembangan soft skill, hard skill, leadership, itu yang memang nggak ada kita dapetin di bangku perkuliahan gitu. Karena materi di perkuliahan ini ya teman-teman itu cuman 30%, setelahnya itu ranah aktualisasinya di luar, terkhusus di organisasi. Tentu yang jadi kemenangan di organisasi yang pertama itu jejaring, itu yang nggak bisa dipungkiri gitu kan. Semua orang hari ini kita bisa menyamakan standar kita dengan teman-teman yang ada di kancah nasional gitu kan, di Jawa sana. Cuman apakah kita punya kesempatan yang sama kayak mereka? Jejaring yang kita bangun sama nggak dengan mereka? Makanya jejaring itu dibangun melalui organisasi itu. Oke, kalau di FISIP ini Bang, ada nggak sih wadah untuk para mahasiswa itu menyalurkan? Gitu. Kayak ada ormawa apa aja di FISIP? Boleh Bang Farhan? Oke, jadi di FISIP sendiri ya, ormawa itu banyak. Salah satunya ya ada BEM, ada DPM, dan ada Cendekia, ada Republika dan lain sebagainya. Tentu banyak lah. Tentu organisasi ini bisa kalian gunakan sebagai mahasiswa baru, bisa kalian gunakan sebagai tempat berhimpun sekaligus mengembangkan diri, mengembangkan bakat, soft skill, leadership seperti yang tadi dibilang oleh Gup. Dan tentu efek yang dihasilkannya adalah pengembangan diri yang menjadi modal kedepannya bagi
para mahasiswa baru. Tentunya kalau organisatoris ini yang kebentuk dan kebangun itu mentalitas. Oke. Karena Jadi, sering dibenturkan dengan permasalahan itu yang ngebentuk jiwa kita gitu kan, kedewasaan. sepakat. Karena kedewasaan ini kan bukan hanya sekedar umur gitu kan, cuman bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan. Hal kecilnya begini, Kajo nih, sering Gimana? banget kan dapat fresher gitu kan dari kepanitiaan ini kan. Oke. Tentu nanti itu bakal Kajo rasain setelah Kajo Di dunia di kerja. pekerjaan. Oke, karena dunia Dengan kerja bakal banyak. tekanan-tekanan. Iya. Oke bang, coba yang terakhir di segmen ini, boleh kenapa mahasiswa harus ikut organisasi? Coba tanya, ini harusnya nanyanya ke Kajo. Hah? Kenapa Jo kok harus ikut BEM? Tuh kan dia suka gitu sih guys. Dia tuh suka gitu sih, kayak suka nembak buat tiba-tiba gitu banget kayak gitu bingung nih. Padahal kan gue host jadi di sini nih, tapi nggak apa-apa kan karena ini gue yang minta Yang ya kan. mewakilkan. Iya. Gue kayak gitu. Kenapa mahasiswa harus ikut organisasi? Tentunya kayak yang udah dibilang sama Bang Del dan juga Bang Farhan tadi bahwa ketika kita ikut berorganisasi itu pasti bakal banyak banget yang kita dapetin, relasi, terus tuh ilmu leadership, terus juga bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah, dan juga itu jadi poin penting juga ketika kita berorganisasi, kita belajar buat mengenal satu sama lain sih bang, terus memahami karakter yang lain dan akhirnya bisa saling menghargai antar sesama kita kayak gitu. Udah itu aja ya, jadi gua narasumbernya nih, Oke. Sabar. Sabar apa nih? Yuk. Buru-buru amat mau Ya, kemana sih? oke, soalnya di belakang tim kreatif udah bilang 20 menit, ini udah 20 menit gitu. Gue biasa di close the door 1 jam. Oh iya deh, iya, boleh. Nah, kenapa urgensinya harus ini ya ikut organisasi? Karena begini, hari ini kita adalah manusia merdeka gitu kan, Oke. sebagai mahasiswa, dan juga kita harus menentukan pilihan. Dan pilihan ini hadir dan juga bisa kebangun dari diri pribadi masing-masing. Teman-teman harusnya masuk FISIP ini jadi tanda besar apa tujuan saya ke sini. Gitu. Jadi teman-teman bisa harus memahami dan menyadari gitu kan, ranah yang sebenarnya dari FISIP itu adalah organisasi. Jadi jangan sampai kena dogma-dogma. Kita jangan jadi seorang kambing. Kambing ini kan takut sama serigala. Sama serigala. Tapi tanpa dia sadar dan itu dimakan sama pengembalanya sendiri, disembelih sama pengembalanya. Jadi jangan kita kedoktrin sama yang senior-senior yang memang inilah terkait dogma-dogma masa lalu gitu kan. Jadi jadilah mahasiswa yang merdeka, tentukan pilihan Anda dari sekarang. Pilih Kartika nomor 2. Suka kayak gitu sih, banyak kan pejabat nih kayak gini. Oke. Penontonnya. Penontonnya sepi tuh kan, penonton tuh kayak gitu sih. Tepuk tangan, sih. Oke, Bang, yang terakhir nih ya. Apa harapan abang-abang semua, apa harapan BEM gitu kan terkait PKKMB 2024 ini? Mungkin dari Bang Farhan dulu. Iya. Oke, kalau saya sendiri harapan untuk mahasiswa baru ya. Iya. Jadi kegiatan PKKMB ini harapan saya adalah menjadi suatu momen pintu masuk sekaligus hal yang tidak bisa dilupakan untuk mahasiswa baru sebagai gerbang menjadi seorang mahasiswa. Tentu ini kedepannya akan berimpact kepada teman-teman mahasiswa itu sendiri. Oke, kalau Bang Del? Tentu kalau harapan saya harapan panitia ya. Kenapa? Panitia harus bisa menularkan jati diri sebagai mahasiswa FISIP gitu kan. Intelektualnya itu ditunjukkan sama maba, bukan soal cuman kreativitas di kegiatan ya. Oke. Tapi value-nya harus didapat mereka, FISIP ini apa sebenarnya. Oke. FISIP yang oranye itu ya, yang FISIP apa yang orange muda FISIP itu kayak apa Iya. gitu kan. Kita harus tunjukin, panitia harus bisa menunjukkan itu ke para mahasiswa baru gitu ya. Bener. Oke, siap ya panitia ya? Siap. Wih, tuh sepi sih, kayak gitu sih. Hari ini sepi banget jadi gua agak lemes nih. Gak ada yang bercanda. Oke, ada nggak closing statement sedikit aja buat para mahasiswa baru? Atau udah nyiapin pantun? Enggak Farhan, ya? kasih dulu quotes of the Kasih day. dulu quotes of the day yang bisa memikat Quotes of para the day. mahasiswa baru, adik-adik tercinta. Oke, untuk closing statement ya. Jadi selamat datang untuk mahasiswa baru di Fakultas Oren tercinta kita. Selamat berproses dan berkembang di FISIP Unila. Semoga kedepannya kalian menjadi mahasiswa yang kritis, bukan lagi yang apatis. Wis.
Bang Nel ada closing statement? Biarin aja kali ini gue yang nembak guys ya Bang. Sebelum masuk PC baca buku. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Gitu. Emang harus baca buku banget nih. Iya. Harus itu. Oke deh. Oke, kalau gitu langsung aja kita closing Bang, bareng-bareng bilang see you Sobat Jingga. Boleh Oke. ya? 1, 2, 3. See you, Sobat Jingga.